Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Pastinya masih semangat kan? Bertemu lagi dengan Kak Agita. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan menjelaskan materi geografi di paket yang kedua tentang interaksi keruangan desa kota di chapter yang pertama. Jadi di chapter yang pertama ini, kita akan mengidentifikasi ciri pola keruangan desa dan pola keruangan kota. Ya, oke. Selanjutnya, pola keruangan desa. Apa sih yang dimaksud dengan desa? Desa itu adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, budaya yang memiliki hubungan timbal balik dengan wilayah lain. Ya, jadi kalau desa itu memang terwujud secara alami. Unsur desa, di mana desa itu harus ada daerah. Daerah itu adalah area tempat desa tersebut berada. Kemudian penduduk, sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian tata kehidupan. Tata kehidupan itu adalah pola kehidupan yang berkaitan dengan budaya, tradisi, adat istiadat, dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat desa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, potensi desa. Apa sih yang bisa dihasilkan dari wilayah pedesaan? Ya, ada potensi fisik, di mana potensi fisik itu adalah dilihat dari potensi alam, ada tanah, tata air, iklim, pertanian, pertambangan, hutan, perkebunan, perikanan. Kemudian ada potensi sosial, adat istiadat yang sangat unik ya, tradisi, lembaga sosial, penduduk desa itu juga merupakan bagian dari potensi sosial atau potensi masyarakat pedesaan ya. Oke. Kemudian yang keempat tentang fungsi desa. Fungsi desa itu ada fungsi hinterland. Hinterland itu adalah daratan yang terdapat di belakang wilayah perkotaan. Ya, jadi desa ini memiliki fungsi. Yang pertama, desa adalah sebagai penghasil pangan. Orang kota suka makan nasi. Nasi itu dihasilkan dari sawah. Sawah itu ada di desa gitu kan ya. Kemudian penghasil bahan baku, misalnya mebel. Orang kota punya mebel kan? Mebel itu seperti meja, kursi, bahan-bahan yang terbuat dari kayu. Kayu dihasilkan dari kehutanan. Nah, hutan itu ada di desa, gitu ya. Jadi dia penghasil bahan baku. Kemudian desa juga termasuk pemasok tenaga kerja produktif. Sebagian besar wilayah perkotaan itu mengimpor tenaga kerja yang berasal dari desa gitu. Apa buktinya? Buktinya ketika misalnya pas lagi libur panjang atau pas ketika lagi lebaran ya, itu orang yang tinggal di kota itu mereka pada pulang kampung gitu ya, pulang kampung, yaitu adalah bukti kalau orang yang bekerja di kota itu sebagian besar itu berasal dari wilayah pedesaan. Kemudian desa juga merupakan pusat industri manufaktur. Ya, desa sebagai tempat rekreasi, tempat piknik, staycation dan sebagainya. Nah, itu adalah fungsi desa sebagai hinterland bagi wilayah perkotaan. Selanjutnya, ciri desa, kalau dilihat dari ciri fisik, wilayah desa itu masih alami dan belum banyak konversi lahan agraris menjadi non-agraris. Kemudian ciri sosial, ini ciri karakteristik dari masyarakatnya. Penduduk desa itu homogen, sejenis, ini satu latar belakang, satu budaya, satu suku bangsa gitu ya. Tergantung pada alam sehingga dia corak ekonominya agraris ya. Kekeluargaan, gotong royong, pola pikirnya irasional. Kalau irasional ini masih di luar logika, jadi masih karena dia masih terikat oleh adat istiadat sehingga ada beberapa pola pikir yang berasal dari kepercayaan mereka gitu ya. Makanya kita kalau sebut itu adalah irasional karena bertolak belakang dengan logika yang rasional. Kemudian hubungan sosialnya itu paguyuban atau Gemeinschaft. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah tentang klasifikasi desa. Klasifikasi desa kalau dilihat dari aktivitas, ada desa nelayan di wilayah pesisir biasanya ya, desa agraris di wilayah dataran rendah, dataran tinggi, desa industri biasanya terdapat di wilayah perbatasan dengan kota atau di pinggiran kotanya.
Kemudian ada berdasarkan tingkat perkembangan, ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Dilihat dari cirinya, desa swadaya itu disebut dengan desa tradisional. Cirinya, desa swadaya itu daerahnya terisolir, penduduknya sedikit, mata pencahariannya homogen dan bersifat agraris. Kemudian masyarakatnya teguh memegang adat dan tradisi. Jadi masih benar-benar mempertahankan kebudayaannya. Hubungan personalnya sangat erat, lembaga sosialnya belum berfungsi dengan baik. Kemudian hasil taninya hanya untuk dikonsumsi sendiri. Jadi mereka itu kalau misalnya berburu atau misalnya bertani, ya di stok mereka tidak menjual hasil taninya. Ya. Kemudian ada desa swakarya. Kalau desa swakarya itu adalah desa transisi, di mana di sini ciri-cirinya dia mulai heterogen, mata pencahariannya mulai heterogen, adat tradisinya mulai longgar, lembaga sosialnya mulai berfungsi, hasil tani untuk konsumsi sendiri atau dan sebagian untuk dijual. Ya, jadi kalau ini mereka sudah mulai menabung uang. Ya, kalau yang desa swadaya ini contohnya desa suku Baduy Dalam ya di daerah di Provinsi Banten. Nah, itu ada desa Baduy ya di mana wilayahnya memang terisolir di Rangkas ya. Nah, di situ ada sekelompok suku Baduy yang masih tergolong ke dalam desa swadaya karena mereka sangat konservatif ya, sangat memegang teguh adat istiadat meskipun pada saat ini di wilayah sekitarnya sudah banyak perkembangan teknologi gitu ya. Jadi memang benar-benar masih sangat tradisional. Sedangkan desa Swakarya ini sangat banyak sekali. Ya, desa Swakarya ini desa yang sudah masyarakatnya sudah mulai maju tapi belum maju 100%, masih dalam tahap transisi. Kemudian ada tahap selanjutnya, ada desa swasembada. Desa swasembada ini kita sebut dengan desa maju. Lokasinya tidak jauh dari kota atau kecamatan, penduduknya itu mulai padat, masyarakatnya sudah tidak terikat oleh adat, memiliki fasilitas yang memadai, lembaga sosialnya sudah berfungsi dengan baik, aktif dalam kegiatan pembangunan ya, jadi sangat berpartisipasi. Kemudian hasil tani untuk dijual. Jadi kalau yang desa yang sudah maju itu mereka sudah berinvestasi dalam bentuk uang ya. Dan ini kalau desa swasembada biasanya juga sarana fasilitasnya lengkap. Makanya ini tadi tidak saya sebutkan ya, tidak jauh dari kota atau kecamatan. Nah, selanjutnya yang kedua ya, yang ketujuh, pola pemukiman wilayah desa. Pola pemukiman wilayah desa itu terbentuk secara alami. Ya, kita lihat dari faktor pembentuk pola pemukiman ada letak desa. Jadi pola pemukiman tergantung dari letak desa, keadaan iklim, kesuburan tanah, tata air, keadaan ekonomi, keadaan budaya. Nah, kita lihat di sini menurut Bintarto, nah, ada desa memanjang jalan, memanjang sungai, desa yang radial, radial itu menyebar, ya, dia dari satu pusat ke wilayah, misalnya dari gunung ya, ke wilayah yang lebih datar, ini menyebar. Kemudian ada yang desa tersebar, dan ada yang desa memanjang. Biasanya kalau yang tersebar ini terdapat di wilayah yang morfologi kars dan topografi yang sangat kasar, misalnya di puncak-puncak gunung. Ya, sedangkan yang memanjang pantai ini di wilayah pesisir pantai. Dia polanya seperti ini. Ini lepas pantai, yang ini adalah pemukimannya. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah tentang pola keruangan kota. Ya, yang pertama definisi kota. Kota itu adalah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur alami. Unsur alami ini karena misalnya kelahiran, kematian ya. Non alami ini karena adanya migrasi, mobilitas penduduk ya, non alami, di mana kita tahu kalau di kota itu banyak yang berasal dari desa, dari wilayah kota lain atau wilayah lain untuk datang ke kota ya. Itu non alami. Jadi ini akibat peristiwa urbanisasi dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis. Ciri-ciri kota, nah, ciri fisiknya ya ini kalau wilayah kota sarana fasilitasnya lengkap, ada bank, kantor, pasar ya. Kemudian
adanya kompleks perumahan penduduk yang biasanya dikelola oleh developer ya, pengembang pemukiman. Kemudian ciri sosialnya, orang kota itu bersifat heterogen, bermacam-macam, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam budaya ya. Mereka itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian sektor ekonomi, industri, dan jasa, pola pikirnya sudah irasional, individualistis, materialistis, tidak terikat oleh adat istiadat, hubungan sosialnya Gesellschaft atau patembayan, ya, sehingga hubungan sosialnya bersifat sementara jika hanya ada kepentingan. Nah, selanjutnya, klasifikasi kota, dilihat dari klasifikasi kota, berdasarkan jumlah penduduk, ada kota kecil, jumlah penduduknya 20.000 sampai 50.000 jiwa, kota sedang 50.000 sampai 100.000 jiwa, kota besar 100.000 sampai 1 juta jiwa, kota metropolitan 1 juta sampai 5 juta jiwa, kota megapolitan lebih dari 5 juta jiwa. Ya, kemudian klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangan kota, ini menurut Munford ya. Ada tahap Eopolis, kalau Eopolis itu adalah desa maju, kemudian tahap polis ini adalah kota yang sudah menjadi kota ya, wilayahnya sudah menjadi kota bukan desa lagi, tapi ini kota yang masih baru ya, dan di mana di dalamnya masih terdapat kegiatan yang agraris. Ya, jadi masih merupakan wilayah peralihan. Kemudian tahap metropolis, di mana kalau tahap metropolis ini tahap kota, di mana lahannya ya, jadi udah nggak ada lahan agraris lagi seperti tahap polis sebelumnya ya. Jadi ini lahan berubah jadi lahan kota dengan kegiatan industri dan jasa serta mobilitas penduduknya tinggi. Nah, kemudian megalopolis ini adalah jalur kota besar. Jalur kota besar ini adalah gabungan dari kota metropolis. Contoh Jabodetabek, nah itu megalopolis. Ya, akibat dari gabungan metropolis yang penduduk yang tinggal di kota metropolis dengan mobilitas penduduk tinggi ya. Nah, sehingga di megalopolis ini ada penduduk yang bermobilitas dari satu kota ke kota lain ya, gitu ya. Nah, itu makanya disebut dengan jalur kota besar. Contohnya kalau megalopolis kayak sekarang Jabodetabek. Oke, selanjutnya tahap tiranopolis. Kalau tiranopolis itu adalah kota yang tidak nyaman. Ya, karena saking banyaknya mobilitas penduduk, banyaknya aktivitas, maka di kota tersebut mulai tidak nyaman. Misalnya, gerimis sedikit, tiba-tiba banjir. Terus udah gitu, selain itu misalnya kriminalitasnya tinggi. Nah, itu tiranopolis ya. Polusi ya, polusi tinggi juga. Selanjutnya ada tahap nekropolis. Kalau tahap nekropolis itu adalah tahap di mana kota tersebut itu ditinggalkan oleh penduduknya. Ya, itu adalah tahap nekropolis, sehingga itu adalah tahap kota, bisa kita sebut itu adalah kota mati. Itu adalah tahap nekropolis. Selanjutnya, ini menurut tahap perkembangan kota, menurut Griffith Tyler ya. Nah, di mana menurut Griffith Tyler, ya, beliau berpendapat bahwa perkembangan kota mengalami siklus perputaran. Di antaranya ada stadium infantil, cirinya tidak ada batas-batas pemukiman dan perdagangan. Stadium juvenil itu sudah ada batas-batas dan pemisahan. Stadium mature itu adalah daerah yang berkembang, industri dan sarana-sarana prasarana. Kemudian ada stadium senil, itu adalah kota yang mengalami kemunduran. Itu adalah menurut Griffith Tyler. Selanjutnya struktur penggunaan lahan kota, kalian hanya harus mengingat ini teori ya, struktur penggunaan lahan kota. Yang pertama ada teori konsentrik yang dikemukakan oleh Burgess, kemudian ada teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hoyt. Lihat di sini, kalau oleh Burgess itu struktur penggunaan lahan kotanya digambarkan, dideskripsikan seperti misalnya lingkaran-lingkaran ya, ini kayak cakram atau kayak obat nyamuk bakar. Kalau yang ini Homer Hoyt ya, sektoral, teori sektoral, ini digambarkan dalam bentukan kota yang seperti baling-baling kipas ya. Selanjutnya ada ada teori ya, teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman. Ya, itu dia seperti denah rumah. Nah, ini keterangannya. Untuk
Ketiga teori, teori konsentrik, sektoral, dan inti ganda, ini keterangannya nomor 1 sampai nomor 5 itu sama. Ya, nomor 1 adalah Central Business District atau pusat daerah kegiatan, kedua zona transisi atau industri, ketiga pemukiman kelas bawah atau slum area, keempat pemukiman kelas menengah, dan kelima pemukiman kelas atas. Ya, jadi ini bisa ditekankan kalau keterangan dari ketiga teori struktur penggunaan lahan ini ya untuk nomor 1 dan nomor 5 sama, kecuali yang inti ganda. Inti ganda dia lebih dari 5 ya. Ini kalian tinggal ngapalin aja. Untuk yang zona nomor 6-nya manufaktur berat, 7 itu daerah luar PDK, yang 8 adalah pemukiman suburban, yang ke-9 adalah industri suburban. Nah, itu ya, itu adalah struktur penggunaan lahan kota. Jadi sekali lagi ada 3 teori, kalian cuma ingat satu teori aja. Ya, dan mengenal setiap bentukan-bentukan dan ahlinya. Itu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah sejarah perkembangan kota, di mana sejarah perkembangan kota itu adalah daya tarik kenapa sih kota itu bisa menjadi kota, gitu ya. Apa yang menjadi ciri khas dari kota tersebut sehingga menarik penduduk di wilayah luar kota itu supaya datang ke kota tersebut. Nah, lihat di sini, yang pertama ada kota yang berasal dari perdagangan, ya. Contohnya adalah Surabaya dan Jakarta. Kemudian ada kota yang berasal dari pusat perkebunan, diantaranya ada Sukabumi, ada perkebunan teh ya, Bandung, ya, Bengkulu, terus ada juga Bogor, juga termasuknya perkebunan ya. Kemudian ada kota yang berasal dari pusat pertambangan, diantaranya ada Samarinda, Tarakan, Balikpapan yang menghasilkan minyak bumi, Tanjung Pandan, ya, Pangkal Pinang menghasilkan timah dan masih banyak lagi ya. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian ada kota yang berasal dari administrasi pemerintah, ya, diantaranya Bandung, Semarang, Jakarta juga termasuk ke dalam kota yang berasal dari administrasi pemerintah. Oke. Berikut tadi itu adalah pemaparan materi di paket 2 ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semangat terus, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.